Siapa nih yang punya cita-cita pensiun muda terus kembali ke kampung halaman? Yuk kita belajar dari pengalaman Mas Rosul memulai bisnis telur di kampung halaman yang cuannya sampai ratusan juta. Widih, bikin ngiler ya bos. Halo bos, saya Rosul dari Amar Farm, Sleman, Yogyakarta. Sebelum beternak bebek petelur, Rosul pernah bekerja kantoran di Jakarta. Pergi pagi pulang petang, tapi hasilnya nggak seimbang. That's why tahun 2019 Rosul memutuskan untuk pulang kampung dan mencari peluang bisnis. Rosul mencoba peruntungan dengan membuka ternak bebek petelur. Modal awalnya sekitar 1.300 ekor bebek dengan memanfaatkan bekas kandang sapi. Kembali ke desa, melihat ada potensi yang bisa saya lakukan di desa, maka dimulailah dari bekas kandang sapi yang saya permak, saya reparasi sesuai untuk bebek. Bulan pertama bebek cuma menghasilkan sekitar 300 sampai 400 butir telur setiap hari. Buat hitungan peternak jumlah segitu tuh dikit banget bos. Tapi bukan jadi alasan untuk menyerah ya. Terbukti bulan berikutnya hasil telur meningkat tajam. Sekitar 1.100 butir telur setiap harinya. Dari situlah titik awal Rosul jadi salah satu pengusaha sukses telur bebek yang banyak dikenal, khususnya di daerah Sleman, Yogyakarta. Kalau bisnis makanan buka cabang sih udah biasa ya bos. Usaha telur bebek buka cabang kandang ternyata bisa juga loh. Alhamdulillah dari 1.300 ekor, selang 4 bulan nambah lagi 1.000 ekor menjadi 2.300 ekor. Di kondisi di sini sekitar ada 2.300 ekor. Selanjutnya nambah lagi yang di kandang kedua itu ada 1.000 ekor. Kandang ketiga ada 4.000 ekor. Jenis bebek yang diternak adalah bebek betina Lugas Mojosari yang dikenal paling produktif. Jumlah telur yang dihasilkan setiap satu ekor bebek bisa mencapai 240 butir setahun. Untuk menghasilkan telur, bebek-bebek ini nggak perlu dikawinin kok bos. Cukup dari pakan aja untuk merangsang produksi telur. Biasanya tuh pakan bebek terbuat dari nasi aking dan ikan. Beda nih sama bebek punya Mas Rosul. Pakannya menggunakan complete feed dalam bentuk pelet. Kasih makannya cukup sehari sekali aja kok bos, nggak usah banyak-banyak. Pakan itu menentukan 80% terhadap keberhasilan menjadi peternak. Jadi pakannya tetap kita fokus terhadap produk pabrikan yang memang secara kualitas dan kuantitas pasti tersedia. Terus yang selanjutnya adalah tentang efektivitas. Jadi dengan pakan seperti ini maka kita hanya butuh untuk katakanlah 2.300 ekor yang ada di sini, kita hanya butuh 1,5 jam untuk menyelesaikan urusan bebek setiap harinya, setiap pagi. Makanya doang nggak cukup ya bos, perawatan bebek dan kandang juga perlu diperhatikan supaya bebeknya betah dan rajin bertelur. Kandang dibuat dengan sirkulasi udara, jadi baunya nggak menyebar kemana-mana gitu deh. Tanah di kandang juga harus diusahakan tetap kering biar bebeknya nyaman kayak di pelukan ayang. Kalau soal bersih-bersih kandang harus tiap hari ya. Bebek kan makhluk hidup ya bos, ada masanya bisa bertelur terus-menerus, ada masanya bebek berhenti produktif. Rata-rata sih bebek dewasa bisa bertelur selama 1,5 tahun. Kalau bebek udah nggak bisa bertelur lagi, apakah dibuang? Ya enggak lah bos, kan sayang. Bebek yang sudah nggak produktif masih bisa dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Tapi Mas Rosul nggak potong sendiri ya bos. Biasanya bebek afkir ditukar tambah dengan bebek muda yang masih produktif. Win-win solution kan bos? Bebek muda bisa didapat dengan harga murah, bebek tuanya kepake juga buat dipotong. Kita panen telur bebek yuk. Panennya harus pagi-pagi ya, biasanya jam 7 sampai jam 8. Mau dapet cuan emang harus berjuang bangun pagi bos. No mager-mager klub deh pokoknya. Berikutnya tahap grading untuk menentukan ukuran telur menggunakan alat bernama plong. Ada 2 ukuran yang disesuaikan yaitu 4,4 cm dan 4,6 cm. Kalau sudah, telur dipisahkan sesuai dengan ukuran. Setiap hari ribuan butir telur bebek bisa dipanen.
Angka pastinya berapa nih Mas Rasul? Sekalian spill harga jualnya dong. Untuk saat ini kurang lebih sekitar 6.500 sampai 7.000 per hari. Per butirnya sekitar saat ini kalau harga kontrak adalah 2.200. Kalau harga pasar mungkin lebih. Wow, so fantastis bos. Dalam sehari setidaknya ada 6.500 telur yang dipanen. Satu butir telur dibanderol dengan harga Rp2.200. Kita coba hitung yuk, satu hari setidaknya ada 6.500 butir dikali 30 hari dikali Rp2.200. Berarti omsetnya sekitar Rp429 juta tiap bulan. Oh my gosh, ikan kakap bos, gurih banget. Anyway, ada tips gak sih bos biar bisa kayak Bos Rasul? Menjadi berwirausaha tentunya pertama adalah niat. Yang kedua kita melihat pasar, apa sih kebutuhan pasar gitu kan. Yang ketiga adalah menyiapkan sarana tentunya. Niat, pasar, sarana. Yang keempat adalah ketekunan. 4 poin ini tidak bisa lepas. Artinya ketika kita sudah punya niat, kita lihat pasar, yang ketiga ada sarana, yang keempat adalah tekun. Nah, ini harus bergandengan. Saat ini Mas Rasul sudah punya 3 mitra dengan sistem kontrak. Minimal pasokan telur 4.000 butir per minggu sudah pasti terjual. For your info bos, sebelum diambil konsumen, telur bebek tidak boleh dibersihkan sama sekali. Hal ini menjadi tolak ukur konsumen untuk membuktikan bahwa telur bebek benar-benar asli. Buat sahabat milenial dimanapun berada, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Takutlah ketika kita tidak melakukan sesuatu, karena apapun hasilnya itu akan bergantung kepada kerja keras kita. Jangan lupa saksikan Cuan Bos hanya di Trans 7. Oke bos.